Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa jumpa lagi ya untuk melanjutkan materi regresi kita pada pertemuan ke-13. Untuk kali ini adalah poin yang ketiga, itu mengenai koefisien determinasi ya. Jadi langkah yang ketiga, setelah kita mendapatkan persamaan regresinya, maka setelah itu kita mencari nilai prediksinya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah koefisien determinasi. Ini adalah untuk melihat keragaman ya. Jadi seberapa besar keragaman dari faktor variabel bebas terhadap variabel terikatnya ya. Jadi keragaman data dalam model. Di sini ada dua rumusnya ya. Kita bisa menggunakan yang atas ya. Jadi yang N dikali total X dikali Y dikurangi total X dikali total Y. Setelah itu dikuadratkan dibagi dengan N kali total X kuadrat dikurangi total X dikuadratkan dikali N dikali total dari Y kuadrat dikurangi total Y, setelah itu dikuadratkan. Nah, atau juga kita bisa menggunakan rumus yang kedua, itu adalah 1 dikurangi total Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan dibagi dengan total Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Nah, karena nanti untuk yang poin keempat yaitu menghitung standar error ya, maka kita lebih baik menggunakan yang lebih mudah menggunakan yang rumus yang kedua, karena nanti juga masih kita gunakan di ketika kita mencari standar error ya. Jadi setelah kita mencari yang standar error, nah yang ini kan dia butuh Y dikurangi Y prediksi ya. Jadi kesalahan model regresinya. Makanya kita menggunakan yang rumus yang bawah saja. Tapi kalau mau menggunakan rumus yang atasnya juga tidak masalah ya. Nah, untuk rumus yang bawah ini, jadi berarti dia total Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan. Nah, kemarin itu kan kita sudah menghitung Y prediksinya ya, untuk masing-masing X. Jadi ini kalian caranya, untuk masing-masing Y, kalian kurangi dengan masing-masing Y prediksinya. Nah, setelah itu, setelah dikurangi, dia dikuadratkan, nanti baru kalian total. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini kemarin kita sudah sampai Y prediksi ya. Jadi ini Y dikurangi Y prediksi. Y-nya yang pertama itu adalah 64 dikurangi dengan 70,022. Berarti setelah dikuadratkan itu hasilnya 36,264 ya. Nah, untuk selanjutnya itu 61 dikurangi 64,034 dapatnya 9,205. Nah, itu sudah dikurangi ya. Jadi ini 64 dikurangi ini dikurangi 70,022 hasilnya berapa dikuadratkan, dapatlah 36,264 ya. Kalian bisa coba menghitungnya ya. Nah, setelah itu sampai sejumlah data kita ya. Jadi semuanya dihitung, ini 77 dikurangi 73,016. Hasilnya itu dikuadratkan, dapatnya 15,872. Nah, setelah kalian total, inilah dapatnya 227,497. Itulah total dari Y dikurangi Y prediksi kuadrat. Ya. Jadi tadi kan rumus R square-nya atau keragamannya itu atau koefisien determinasinya itu adalah 1 dikurangi total Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan dibagi dengan total Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan ya. Nah, jadi kita juga butuh Y dikurangi Y rata-rata kuadratkan. Kalian harus hitung dulu Y rata-ratanya berapa atau Y barnya ya. Y rata-rata itu kan dapatnya dari total Y. Jadi ini total Y. 64 tambah 61 tambah 84 dan seterusnya itu dapatlah 608 kan. Dibagi dengan banyaknya data. 8. Jadi 608 itu dibagi 8 ya. Nah, 608 bagi 8 dapatlah ini berapa? 70
ya. 608 bagi 8 itu dapat 76. Jadi untuk masing-masing datanya ini 64 dikurangi 76 negatif 12. Negatif 12 dikuadratkan itu adalah 144 ya. Yang ini 61 dikurangi 76. Jadi semuanya dikurangi dengan Y rata-rata ya. Y rata-ratanya kan sama ya 76. Jadi Y ratanya itu kan satu nilainya ya. Maksudnya 76 tadi ya, 608 dibagi 8 dapatnya 76 sampai seterusnya dapat dari total itu 886 ya. Jadi untuk menghitung R square-nya itu adalah 1 dikurangi 227,497 dibagi dengan 886 ya. Dapatlah hasilnya itu 0,743. 0,743 ini artinya dijadikan persen itu adalah 74,3%. Nah, semakin besar R square-nya itu berarti modelnya itu semakin baik ya. Jadi ini artinya 74,3% itu dalam model itu keragaman datanya. Modelnya itu model apa tadi? Kemarin kita model penjualan ya. Jadi 74,3% itu dalam model itu dijelaskan oleh faktor promosi ya. Kemarin itu kita promosi. Nah, sementara sisanya itu adalah dijelaskan oleh faktor lain yang tidak kita analisis dalam model kita. Jadi kita kemarin menghitung model penjualan kita. Nah, X yang kita gunakan itu adalah promosi. Berarti promosi itu menjelaskan model tersebut adalah sebesar 74,3% ya. Sisanya itu dijelaskan oleh faktor lain. Itu untuk yang koefisien determinasi. Jadi dijelaskan ya. Nanti setelah dapat 0,74,3 ini jadikan persen artinya 74,3%. Setelah dapat persennya itu, maka arti angka ini adalah bahwa faktor variabel promosi itu dapat menjelaskan model penjualan dengan keragaman 74,3%. Nah, sisanya itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak kita analisis dalam model. Jadi mungkin ada faktor lain yang dapat mempengaruhi penjualan. Faktor tersebut itu ada sebesar 25,7% ya. Jadi 100% dikurangi 0,743. Dapatlah jadi ini jawaban akhirnya itu. Jadi artinya R square-nya itu sebesar 74,3%. Nah, selanjutnya kita yang keempat ya. Ini adalah standar error. Nah, ini adalah untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi. Kalau yang simpangan kesalahan baku itu adalah untuk mengukur tingkat kesalahan koefisiennya. Jadi yang B-nya. Kalau ini kesalahan dari model regresi. Jadi model yang dari awal ya, yang persamaan model kita itu ya. Nah, untuk standar error ini, jadi ini di sini tinggal akar dari total Y dikurangi dengan Y prediksi dikuadratkan dibagi dengan N dikurangi K. Nah, N-nya itu adalah banyaknya data, K-nya ini adalah banyaknya variabel. Variabel kita itu ada dua ya, dalam kasus ini yaitu penjualan dengan promosi. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Jadi ada dua ya. Nah, ini tadi totalnya sudah kita dapatkan 227,467 dibagi dengan N-nya ada 8, data kita ada 8 dikurangi 2. K-nya itu 2 ya. Jadi penjualan sama promosi. Jadi kalau di regresi sederhana K-nya itu adalah 2, satu bebas, satu terikat. Dan 227,467 dibagi 6 dapat hasilnya, nanti diakarkan dapat hasilnya 6,1576. Nah, itulah ya. Nanti kalian coba hitung ya, hitung masing-masing. Terus kalau misalnya kalian dengan pembulatan masing-masing, berarti kan angkanya itu kalian beda-beda ya. Ini. Nah, jadi dia ini beruntun dari yang A, B, C, D ya. Dari persamaan
Jadi kalau kalian persamaannya sudah dengan pembulatan, berarti kalian angkanya pakai yang sesuai dengan pembulatan kalian, ya. Itu saja. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa ditanyakan di grup WA ya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.